Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita masuk kembali kepada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Ini pertemuan kedua tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa ini silahkan dipimpin Saudari Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Bapak akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Aisyah hadir, Akbar, Amelia, Anissa hadir semua. Alhamdulillah. Ya, kita harus disiplin dalam pembelajaran. Walaupun banyak kegiatan, kita harus banyak mengatur ya untuk masuk kepada kegiatan pembelajaran. Ini sebagai setiap pembelajaran harus dimulai dengan menyanyikan sebuah lagu nasional agar kamu memiliki sifat-sifat nasionalisme. Terima kasih, suaranya bagus. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini adalah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai, yang harus kamu capai setelah pembelajaran SKI ini. Ada 4 tujuannya. Yang pertama kaitan dengan spiritual, dengan keagamaan. Siswa dapat menunjukkan sikap selalu tekun dalam belajar dan menyiarkan agama sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. 2, kaitannya dengan pengetahuan. Melalui penayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis teori sejarah masuknya Islam ke Nusantara tanpa kesalahan. 3, masih kaitan dengan pengetahuan. 4, kaitan dengan keterampilan. Melalui diskusi, siswa dapat menyimpulkan teori dan bukti masuknya Islam ke Nusantara dengan runtut. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa arti apersepsi? Ayo. Mengingat kembali pelajaran yang sudah lewat. Mengingat kembali pelajaran yang telah lewat. Bagus. Tepuk tangan 100 Aida. Minggu kemarin kita bahas tentang sejarah masuknya Islam Indonesia, tentang kondisi Indonesia dan cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Bapak beri 2 pertanyaan untuk menyambungkan dengan yang minggu kemarin. Silakan dibaca dan jawabannya. Aisyah. Baca. Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jawabannya betul, 100 tepuk tangan. 100 nomor 2, silahkan.
Baca nomor 2. Ya. Cara penyebaran Islam yang paling adalah dengan cara tasawwuf doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tokoh tasawuf yang paling terkenal adalah Syekh Nurdin Ar-Ramili. Syekh Hamzah Mansuri. Jawabannya D, betul. Nilai 100, tepuk tangan. Baiklah anakku sekalian, ternyata kamu masih mempunyai daya ingat yang tinggi tentang pembelajaran minggu kemarin. Baik, sekarang kegiatan inti teori masuknya Islam ke Indonesia. Minggu kemarin dan malam hari Bapak telah menugaskan kepada kalian untuk belajar terlebih dahulu membaca literasi dari buku-buku lain atau melalui internet. Ya, coba di antara kalian ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia yang bisa ngacung? Aisyah silakan. Ada 4. Yang pertama teori Mekah masuk pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua teori Persia masuk pada abad ke-15 Masehi. Yang ketiga teori Gujarat masuk pada abad ke-13 Masehi. Dan yang keempat ada teori Cina masuk pada abad ke-15. 15. Mas, tepuk tangan jawabannya. Nah, ya di sini ada teori, ada fakta, ya, bahwa teori dan fakta itu sebagai penguat dalam sebuah penelitian. Sebelum masuk ke materi sebelumnya, apakah ada yang bertanya apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dan tanya jawab dengan siswa kaitannya dengan teori masuknya Islam ke Indonesia? Silakan, namanya siapa? Sebut nama. Marlina. Dari 4 teori yang telah dijelaskan tadi, mana teori yang paling sesuai dengan fakta? Ada yang menjawab? Sebut nama. Silakan. Karena teori itu masih perkiraan, sedangkan kalau fakta sudah menjadi bukti, maka di antara 4 teori itu menurut saya sudah rasional dan disertai dengan fakta. Oke, jawabannya sungguh hebat, ya, bahwa 4 teori ini semuanya disertai dengan fakta-fakta yang kuat. Para sarjanawan, para sejarawan telah melaksanakan teori penelitian teori ini disertai dengan fakta-fakta yang kuat, ya. Masih ada yang bertanya? Namanya? Tidak. Apa perbedaan teori dan fakta kaitannya dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Oke, terima kasih. Lanjut. Teori adalah sebuah penelitian yang belum bisa dijadikan fakta karena masih ragu-ragu. Fakta sudah jadi bukti penguat. Kita lanjutkan dengan bukti. Tadi hanya teori. Sekarang mana buktinya teori-teori tadi? Kita buktikan. Ini menunjukkan bukti teori Mekah, ya, bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu berasal dari orang-orang Arab, khususnya orang-orang Mesir. Pada tahun berapa? Pada abad ke-7 Masehi. Apa bukti-buktinya? Silakan dibaca. Jelaskan. A. Pada abad ke-7 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan kantor Islam. B. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mazhab Syafi'i. C. Ya. Raja Samudra Pasai menggunakan ular al-Walid seperti Sultan Mahmud Soleh, Raja Samudra Pasai. Oke, itu teori Mekah, buktinya ada 3. Yang kedua, bukti teori Persia. Aminah, apa teori Persia? A. Peringatan 10 Muharram atau hari Asyura yang memperingati meninggalnya Sayyidina Ali cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan syarat tabligh di Sumatera Barat. B. Kesamaan ajaran tasawuf yang diajarkan di Jeddah dengan Suami dan Mi'raj al-Salaj. C. Penggunaan tanda-tanda bunyi harap
agama dan Islam. Oke, terima kasih Aminah, sudah bagus. Kita lanjutkan dengan teori keempat, yaitu teori Cina. Teori Cina ini adalah teori yang terakhir. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina. Ternyata Cina punya pengaruh besar. Walaupun hari ini orang Cina terkenal dengan perekonomian yang menguasai dunia, tapi tempo dulu orang Cina berpengaruh dan mempunyai peranan yang sangat hebat tentang membawa atau penyiaran Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan diskusi. Ya, diskusi ini Bapak bagi kepada 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silahkan membuat keliling. Oke, anak-anak. Pembagian kelompok Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas kelompok 1, buatlah peta konsep teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 2, buatlah peta konsep bukti teori masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 3 sama dengan kelompok 1. Kelompok 2 mana boleh diangkat tugasnya? Angkat ini teori tentang peta konsep bukti teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, mana kelompok 1? Angkat kelompok 1, diangkat. Bentar, angkat. Teori masuknya Islam Indonesia berbentuk peta konsep. Baik, Bapak panggil kelompok 1 dan kelompok 2 ke depan. Berikan motivasi bentuk pertanyaan. Ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada 4, yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Bukti adanya teori Mekah apa? Buktinya 1, adanya kerajaan Samudra Pasai bermazhabkan Syafi'i. 2, para raja kerajaan Samudra Pasai. Para kerajaan Samudra Pasai bergelarkan Al-Malik. Oke, sekarang kamu saling memberikan motivasi bentuk tanya jawab materi tersebut. Silahkan. Ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? Silahkan. Ada 4, 1 teori Mekah, 2 teori Persia, 3 teori Gujarat, 4 teori Cina. Sekarang gantian. Jelaskan bukti pendukung teori Persia. Bukti teori Persia 1. Peringatan 10 Muharram itu lebih dikenal dengan hari raya Idul. 2. Penggunaan tanggal. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh kalian. Presentasinya cukup bagus. Silahkan kembali ke tempat. Ini ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Kemudian Bapak akan memberikan refleksi penguatan materi. Bagaimana pembelajaran SKI hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kegiatan diskusi hari ini? Banyak gagasan dan ide. Oke, anakku sekalian, Bapak akan memberikan soal post test. Silakan dibagikan. Waktunya 10 menit. Silakan pilih A, B, C, D. Silakan dibagikan. Dipilih. Pilih A, B, C, D. Ayo secepatnya. Udah selesai anak-anakku? Udah. Dikumpulkan kembali oleh KM. Coba atau masing-masing kelompok dikumpulkan. Ya, nanti Bapak nilai. Ya, 1 poin nilainya 20. 5 poin berarti 100. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk terakhir kegiatan ini, doa akan dipimpin doa tutup oleh Aisyah. Silahkan. Ayo. Pembelajaran kita telah selesai. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya Bapak mohon maaf jika pembelajaran ini ada kekurangan. Terima kasih. Ahlan bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.